Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Geria Rahima. Dan dalam video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan mereview sebuah buku yang dimana bukunya itu menjelaskan mengenai ruh dan jiwa yang ada dalam tubuh manusia. Judul dari bukunya adalah Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh. Nah, ini dia bukunya ya teman-teman. Di buku ini tuh dari judulnya itu tersendiri ya, ada dua kata yang menurut aku bisa menggambarkan keseluruhan buku ini gitu. Yang pertama menyelam dan juga samudra. Nah, dari kata menyelam itu tersendiri, yang langsung kita bayangin itu kan menyelam itu menuju sesuatu yang dalam gitu. Nah, terus juga yang kedua samudra. Samudra itu dapat menggambarkan sesuatu yang luas gitu. Jadi buku ini mampu membawa pembaca untuk menyelam dan berpetualang menuju alam jiwa dan ruh yang luas dan secara mendalam gitu. Buku ini ditulis oleh Agus Mustafa, yang mana beliau adalah seorang sarjana teknik nuklir yang menjadi penulis buku-buku Islam. Dan selama 10 tahun kebelakang ini beliau telah menuliskan lebih dari 47 judul buku gitu. Beliau lahir di Kota Malang pada tanggal 16 Agustus 1963. Nah, beliau ini sejak kecil tuh udah sangat akrab dengan filsafat dan seputar pemikiran tasawuf gitu, karena ayahnya beliau Syekh Japri Karim adalah seorang tarekat yang intens dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia pada zaman Bung Karno. Nah, beliau ini memfokuskan dirinya untuk melakukan syiar ilmu agama di masjid-masjid, di kampus, dan di berbagai instansi dan juga perusahaan, dan juga berdiskusi dengan format yang khas, yaitu Islam, sains, dan pemikiran modern. Demi melanjutkan syiarnya, beliau bertekad untuk terus menulis buku serial diskusi tasawuf modern dari sudut pandang sains dan pemikiran modern setiap 3 bulan sekali. Dan buku ini termasuk dalam serial diskusi tasawuf modern, dan ini adalah karya kelima dari serial tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Padma Press pada tahun 2005, dan buku ini berisikan 252 halaman. Namun kalau dari awal, dari yang halaman pertamanya itu sekitar 261 halaman. Nah, daftar isi di dalam buku ini tuh dibagi jadi 5 subbab ya. Ada yang pertama itu misteri jiwa dan ruh, yang kedua adalah misteri otak dan jiwa, yang ketiga adalah kekuatan otak dan kekuatan jiwa, yang keempat adalah kematian otak dan jiwa, yang kelima adalah berbahagia atau menderita. Jadi dalam buku ini tuh dijelasin dengan tuntas dari awal mula dibentuknya manusia, dan dijelaskan juga di mana letak tubuh, di mana letak jiwa, dan di mana letak ruh itu gitu. Dan juga diceritakan perjalanan seorang manusia dengan 3 komponen dalam tubuhnya itu seperti apa di dunia, juga cara kerja otak, kecerdasan manusia, dan juga keterkaitan antara otak dan jiwa seperti apa, itu semua dijelasin dalam buku ini. Dan juga menjelaskan akhir dari manusia itu seperti apa, di manakah letak ruh, di manakah letak jiwa pada hari akhir nanti gitu. Jadi teman-teman semua, jiwa dan ruh itu adalah 2 substansi yang berbeda, karena Allah menempatkan jiwa itu berada di belakang otak, sedangkan ruh itu di balik struktur tubuh manusia secara menyeluruh gitu. Jiwa juga digambarkan sebagai zat yang mampu berubah-ubah gitu, dan sedangkan ruh itu adalah zat yang baik gitu dan bersih, dan dia itu akan selalu suci dan berkualitas tinggi gitu. Kenapa? Karena ada yang bilang juga bahwa ruh itu adalah turunan dari zat ketuhanan. Jadi dengan ditiupkannya ruh kepada seorang manusia, maka manusia itu tuh bisa berkehendak gitu, karena ruh itulah yang dapat menjadikan seorang manusia itu tertular sifat-sifat Allah yang maha sempurna, tapi dalam skala kehidupan manusia. Nah, dapat dikatakan ruh itu sebagai substansi ilahiyah, sedangkan jiwa adalah substansi insaniah. Jadi jiwa adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah dari sebuah kehidupan gitu, sebuah perjalanan lah gitu ya. Sedangkan ruh itu berperan menjadi pemberi energi kehidupan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila manusia diibaratkan oleh sebuah barang gitu ya,
manusia itu ibarat sebuah komputer gitu, karena ya tadi manusia itu kan terbentuk oleh 3 komponen. Yang pertama badan gitu, jasad, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah ruh. Nah, badan itu berperan sebagai hardware atau fisiknya komputer gitu. Terus juga jiwa berperan sebagai software atau program aplikasi yang ada di dalam komputer, dan jiwa itu program aplikasi yang ada di tubuh manusia kan berarti. Nah, yang ketiga adalah ruh atau operating system atau sistem operasi yang beroperasi di dalam tubuh manusia. Lebih jelasnya itu ya, jadi kayak badan itu sebagai wadah material dari eksistensi tubuh manusia. Terus kalau jiwanya itu adalah fungsi dari struktur tubuh manusia. Jadi jiwa itu mewakili kualitas kemanusiaan gitu. Nah, dan ruh itu sebagai potensi kehidupan yang dimiliki seorang manusia yang mengimbaskan sifat-sifat ketuhanan kepada badan dan jiwanya gitu. Selanjutnya, manusia juga kan memiliki akal ya, yang dimana akal ini bersinggungan dengan tingkat kesadaran seorang manusia, dan tingkat kesadaran ini menjadi tolak ukur kualitas jiwa seseorang gitu. Jadi di buku ini juga ngejelasin tentang tingkat-tingkat kesadaran manusia, seperti kesadaran indrawi, kesadaran ilmiah, kesadaran spiritual, dan tingkat kesadaran tertinggi seseorang itu adalah kesadaran tauhid. Nah, selanjutnya juga di bab-bab selanjutnya, buku ini juga menjelaskan dan memaparkan tentang otak gitu ya, karena otak ini juga masih bersinggungan kan, dan masih ada keterkaitannya dengan jiwa dan tubuh manusia gitu kan. Nah, jadi otak itu di sini dijelaskan sebagai representasi fisik dari jiwa. Jadi kalau terjadi kerusakan di otak, ya berarti jiwa kita juga bakal rusak gitu, karena jiwa itu berada di balik otak. Nah, jadi otak itu berfungsi sebagai sistem keseimbangan dalam tubuh manusia yang mampu merepresentasikan jiwa seseorang. Jadi manusia itu memiliki sangat banyak potensi dalam kehidupannya, dan mekanisme otak manusia juga kan melibatkan emosional dan alam bawah sadar seseorang ya, ketika berpikir atau memutuskan untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu pemikiran positif juga sangat bergantung gitu kepada kualitas jiwa seseorang, dimana ketika seseorang itu berpikir positif dan berbuat suatu hal yang bermanfaat dan berkualitas tinggi, maka sel-sel dalam otaknya juga akan berkembang biak secara positif gitu. Jadi melihat dari sekeras apa dan sekuat apa gitu seorang manusia berjuang dan menjalankan kehidupannya dengan baik, maka kualitas jiwa seseorang itu pula akan baik gitu, sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Dan pancaran jiwa seseorang itu akan terpancar sesuai dengan kualitas jiwa yang ada di dalam dirinya. Jadi setelah selesai membaca buku ini, langsung terbuka pikirannya, lebih terbuka dan lebih luas gitu mengenai kehidupan seorang manusia gitu. Karena berarti ternyata kita semua itu memiliki satu potensi kehidupan yang sama gitu. Menurut Agus Mustafa, kita semua manusia itu memiliki badan yang berbeda, jiwa yang berbeda, namun ruhnya itu tetap sama gitu, satu kita tuh. Karena di dalam Al-Quran itu nggak ada kata arwah, namun hanya ada kata ruh, yang dimana ruh itu adalah kata tunggal gitu. Jadi ya kita itu memiliki potensi kehidupan yang sama, dan kualitas jiwa kita itu bergantung pada bagaimana kita melatih diri kita gitu, bagaimana kita mengikhtiarkan dan berusaha gitu memperbaiki kualitas jiwa kita dengan memperbanyak amal soleh, dan juga melakukan hal-hal bermanfaat, melakukan hal-hal positif, dan banyak hal lainnya. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan kita sebagai manusia itu dengan sebaik-baiknya, dengan potensi kehidupan yang sama baiknya satu sama lain. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena kita bisa berjuang dan berusaha untuk menjadi versi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.